Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 98. Qaluhu nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Ada dua nikmat yang pasti dialami dan dirasakan oleh semua makhluk. Yang pertama nikmat diciptakan ataupun nikmat penciptaan, dan yang kedua nikmat pemenuhan kebutuhan. Atau oleh bahasanya nikmatul ijad atau nikmat den wujudake, nikmatul imdad lan nikmat den langgengake utawa den lestarekake. Kedua nikmat ini dirasakan oleh setiap yang berwujud. Jadi ini semua yang wujud, baik itu manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, setiap yang ada awalnya tidak ada dan nol. Nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan itu darinya, sehingga ia menjadi ada. Tanpa nikmat itu, niscaya ia tetap tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu tentu tidak berharga. Makanya kan bahwa Inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Gusti Allah iki bakal nggawe makhluk, bakal menciptakan khalifah ataupun wakil di dunia, rupane menungso. Nah, itu juga nikmat. Jadi nikmat wujud itu ngoten. Karena tanpa ada wujud, nanti lek gak ono blegere kan berarti gak kanggo, tidak berharga kan. Onone awake dhewe diciptakno itu kan berarti ada tujuan, ada misinya. Oke lah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Secara universal, secara umum, secara global kita diciptakan untuk beribadah. Tapi kan untuk kembali kepada person masing-masing, kembali kepada pribadi masing-masing kan awake dhewe duwe tugas. Sing dadi bojo, sing duwe anak dadi bapak, dadi anak, sing duwe wong tuwa, dadi mas, dadi macam-macam lah. Itu kan ada misi, ada tujuan masing-masing. Ini yang perlu diselami, ini yang perlu digali, ini yang perlu man arafa nafsah faqad arafa rabb. Ketika keberadaannya membutuhkan pertolongan ilahi agar sosok dan rangka fisiknya tetap ada, Allah membantunya dengan memberinya manfaat dan melindunginya dari bahaya. Kan ngoten. Jadi sesuatu atau semua yang wujud itu ambek Gusti Allah dikai niku dua. Pertama diwujudkan, yang kedua dipenuhi kebutuhan. Niku walaupun tanduran gak njaluk disirami gitu, golek dhewe wong. Dilalah pas wayahe entang-entang ngono ya udan. Itu merupakan nikmatul imdad. Jadi njaluk ono apa? Gusti Allah wis paham. Nyatanya kita pribadi saja itu loh untuk untuk ngontrol paru-paru, ngontrol jantung, ngontrol ginjal kan juga iso, Pak. Itu minangka Allah membantunya dengan memberinya manfaat dan melindunginya dari bahaya. Oleh karena itu, nikmat penciptaan telah menghilangkan ketiadaan sebelumnya. Sedangkan nikmat pemenuhan atau bantuan ilahi
dapat menghilangkan ketiadaan sesudahnya dan menggantinya dengan wujud yang berkesinambungan. Nanti dua hal itu kan tidak bisa terpisah. Anaknya diwujud, terus diopeni kan ngoten. Lek emek urip tok gak diopeni kan yo cacat, Pak. Bayi lahir kan jantunge kan yo gak urip to, Pak. Utawa wenih sik kae trobos, sik kae cukul wis ditotol ambek pitik yo selesai, Pak. Kan iku berarti tidak ada nikmatul imdad. Jadi dua hal ini tidak bisa terpisah. Selanjutnya, tanpa nikmat penciptaan, segala sesuatu tidak akan keluar dari ketiadaan menuju wujud. Ia akan tetap makdum atau tidak ada. Kemudian tanpa nikmat pemenuhan dan bantuan Allah, wujud segala yang ada tidak akan sempurna. Wow, makanya diarani kula arani cacat nih, wow. Tanpa ada nopo bantuan atau pemenuhan kebutuhan nih, wow. Nggih gak sempurna, Pak. Ia tidak akan kekal, bahkan ia akan cepat rusak dan luluh lantak dalam waktu yang singkat. Semua berlaku pada seluruh makhluk yang tinggi maupun yang rendah. Jadi kabeh itu difasilitasi ambek Gusti Allah. Kabeh itu dipenuhi ambek Gusti Allah. Mulai makhluk sing dhuwur kaya jerapah itu, Pak. Aja si iso mangan to. Amen kate dhuwur-dhuwuran ya pangkah dhuwur karo pangkah kalah dhuwur ambek jerapah. Atene kuat-kuatan pangkah kalah kuat ambek gajah. Anak gajah iku lho, gedean anak gajah ambek menungso sing paling gede. Ini dua nikmat ini adalah bahasane nopo? Tidak bisa terpisah dan juga aslul khilqah bahasane tekok kono nikono bahasane. Nah, ini diperinci lagi sampai Ibnu Athaillah menyebutkan bagian-bagian dari proses penciptaan itu. Ia berkata, an'ama 'alaika awalan bil ijad wasanian bitawalil imdad. Mula-mula dia ataupun Allah memberimu nikmat penciptaan, lalu memenuhi semua kebutuhanmu secara terus-menerus. Sekiranya seorang hamba mengetahui bahwa awal dan kesinambungan wujudnya dari Allah, niscaya dia mengetahui bahwa kebutuhan adalah sifat aslinya. Maka dari itu ia amat membutuhkan pertolongan Allah, karena setelah berwujud, setiap saat ia teramat miskin dan tidak punya apa-apa. Ia amat membutuhkan pertolongan dan pemenuhan kebutuhan. Berikutnya, pertolongan ilahi ini pun datang berturut-turut kepadanya. Ada yang berupa makanan untuk membuatnya kenyang dan menguatkan tubuhnya. Ada pula yang berupa makanan untuk rohnya, seperti keimanan, ilmu, dan pengetahuan. Pertolongan ilahi yang pertama meliputi seluruh makhluk, mukmin maupun kafir. Seperti halnya nikmat penciptaan. Namun pertolongan kedua khusus untuk kaum mukmin saja. Niki kandhengane ambek sing bendino kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rahman itu untuk semua makhluk, tapi Rahim itu kanggone wong mukmin tok. Jadi mbok kak percaya ambek Gusti Allah ya tetep dikei mangan, Pak. Bahkan suge-suge to faktane kan. Tapi untuk yang Rahim itu kan ya sing oleh daya, Pak, sing ditakdir ambek Gusti Allah mlebu surga. Bahasane kok mangane teng makna gandul kan Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat lho. Itu khusus mukmin. Karena ngoten niku wae. Lek gak mukmin gak bakal percaya, Pak, onone kubur, onone siksa gitu. Sing percaya kan wong Islam.
Mergo lek nang kuburan kan ame mudin dicalkin asyiratu haq, an-naru haq, al-jannatul haq. Bahwa neraka, surga, sirat, mahsyar itu kan semua hak, semua ada. Itu perlu sadar bahwa sekiranya seorang hamba mengetahui, kan wingi-winginane kan disebutkan. Kita nang dokter itu loh Pak, kan awake ketika gak duwe semangat, ketika gak duwe keyakinan untuk sembuh, apa ya mandi Pak? Nah, berarti kan sing marasno dudu dokter. Walaupun sarana ataupun medianya adalah rupane obat. Tapi kan bukan itu sing marasno, itu iku sebabnya. Kadang niku dokter lek loro ya sik njaluk tolong kancane. Bedanya sebagai buah. Nah, ini ketika makhluk terutama manusia ini ketika sadar betul adanya nikmatul ijad bitawalil amdad bitawalil imdad sebagai buah dari itu Ibnu Athaillah menyebutkan untaian hikmah berikutnya. Qalhu fa qatu kalaka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyah la tarfa'uha al awarid. Ketergantungan kepada Allah adalah hakikatmu. Sedangkan munculnya sebab-sebab ketergantungan, ketergantungan adalah pengingat akan hakikatmu yang tak kau sadari itu. Dan ketergantungan yang bersifat hakiki itu takkan mungkin pernah terpenuhi oleh sesuatu yang nisbi, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak kekal. Nisbi niku ngoten. Al-awarid niku barang kang anyar teko. Rasane al-awarid niku barang kang anyar teko ataupun sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang fana, sesuatu yang bakal berganti. Jika kau mengerti bahwa kau tidak mungkin ada tanpa adanya bantuan Allah berupa nikmat penciptaan dan pemenuhan semua kebutuhanmu, maka sudah semestinya kau sadar bahwa ketergantungan kepada Allah adalah hakikat atau substansi diri. Jadi ini adalah sesuatu sing gak kena dinyang, Pak. Sesuatu sing pasti, Pak. Bahwa kita itu tergantung sama Gusti Allah. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari hakikat diri mereka. Terutama ketika mereka sedang diberi nikmat kesehatan dan kaya. Bahkan lebih dari itu, mereka tidak hanya lupa terhadap hakikat diri mereka, tetapi juga lupa terhadap Tuhan mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan kepada mereka sebab-sebab ketergantungan kepada Allah agar mereka kembali sadar dan ingat. Sebab-sebab ketergantungan kepada Allah itu bisa berupa penyakit, rasa lapar, haus, panas, dingin, dan lain sebagainya. Sebab-sebab ketergantungan kepada Allah itu akan membuatmu sadar dan ingat kembali akan hakikat dirimu yang sebelumnya tertutup oleh kesehatan dan kekayaan. Sehingga di saat itu pula kau akan melaksanakan hak-hak ubudiyah kepada Allah dan berdoa kepadanya agar memenuhi kebutuhanmu dan menghapus segala derita. Nanti ngoten, Pak. Nanti ya awake dhewe sadar. Makanya kan pernah saya sampaikan, yang sulit itu kan sadar ataupun sakdermo bahasanya kan. Awake biasanya kan sakdermo. Lah kok enak Pak ngomong. Sakdermo. Padahal sakdermo itu lek
Hindu, lek di Buddha kan dari Pak Pur membaktikan dharma. Dharma itu dharma. Itu mau kesadaran kita itu bahwa ya awake iki gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa. Wis contoh tumbuhan itu. Diciptakno tok tapi gak disakno kan banyak tuh sing lumpuh lah, sing cacat lah. Nah, bajingan itu kan yo sugih iki yo jangkep rogone awake dhewe iki sugih. Karena ini aset hakiki. Elek apike apa nilai itu ya bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita nglakokno fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Fasilitas ya rupane awak cangkep, sehat kan. Gak sehat, gak jelas, Pak. Makanya niki wonten kauluhune sebagian orang mengatakan yang membuat Fir'aun berani mengaku sebagai Tuhan adalah karena ia selalu dalam keadaan sehat dan segar bugar selama 40 tahun. Ia tidak pernah sakit meskipun itu sakit kepala. Kekayaannya melimpah dan kekuasaannya tak terbatas. Karena itulah ia merasa seperti Tuhan. Seandainya ia sakit sekali saja atau merasa bosan dengan kehidupan, niscaya itu akan menghalanginya untuk mengaku diri sebagai Tuhan. Ini kita tidak bicara hakikat, jadi kita hanya bicara nopo tafrek, kita hanya bicara pembelajaran. Jadi memang yo niku mau Fir'aun menungso sing gak tau lara iku yo medeni, Pak. Kadung mangan tak meja gedhe iku entek dan yo gak tau gak iso ngising. Satu sisi itu tafrek, sisi lain yo itu kodrati atau kodrat iradati Gusti Allah. Dan ini pula yang terjadi pada mayoritas manusia, kecuali orang-orang yang arif. Karena mereka selalu menyadari hakikat diri mereka. Mereka tidak perlu lagi diingatkan sebab-sebab ketergantungan yang Allah timpakan kepada mereka hanyalah untuk memperlihatkan kesungguhan penghambaan mereka. Cobaan dan penderitaan hidup justru semakin membuat mereka merasa bergantung kepada Allah, semakin membuat mereka taat dan kembali kepadanya. Dan dengan keridhaan dan kepasrahan yang mereka perlihatkan itu, pahala mereka semakin bertambah dan kedudukan mereka di mata Allah pun semakin mulia. Akhirnya kan ngoten kanggone wong-wong arif, kanggone orang-orang yang sudah arafa nafsah, sudah sadar dirinya siapa, mau apa, dan bakal kemana, kan ngoten. Nggih sak dermo niku wau. Memang betul-betul sak dermo, tidak hanya lesannya saja, tidak hanya pengakuannya saja. Memang betul-betul tahu tujuan hidupnya kemana. Ketergantungan kepada Allah yang merupakan hakikat atau substansi manusia ini tidak mungkin bisa dihilangkan oleh sesuatu yang bersifat sementara atau nisbi. Dengan kata lain, walaupun kau kaya, sehat, atau berkuasa, tetap saja kau tidak bisa lepas dari ketergantungan kepada Allah. Kekayaan, kesehatan, ataupun kekuasaan adalah relatif dan sementara. Bukan perkara yang sulit bagi Allah untuk menghilangkan itu semua dari dirimu dan menggantinya dengan yang sebaliknya.
sehingga kau benar-benar merasa betapa hidup ini tergantung kepada Allah. Makanya sing wingi kan ono to bahwa napa bisalah silil imtihan bahasane ono kata-kata ngoten to winginane ono kaulu ngoten bahwa dhewe niki dipaksa kudu gelem kudu manut kudu nyembah bahasane kan. Lah wis nemen kan akhirnya ini kok diseret ambil rantai cobaan, rantai ujian, rantai hukuman bagi saya lebih menganalogikan bahasanya itu hukuman. Akhirnya bener-bener nih wow, bener-bener ketergantungan utawa butuh nang Allah tenanan. Karena kan yang sulit itu kan niku to napa ketika lapang, ketika sehat niku niku. Sehat terus rodok luweh niku kan biasanya rawan untuk menyeleweng, rawan untuk maksiat bahasanya. Nah, ini dijelaskan lagi qauluhu khairu auqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa taruddu fihi ila wujudi dhillatika. Sebaik-baik waktumu adalah ketika kau menyadari betapa bergantungnya dirimu kepada Allah dan betapa hinanya dirimu. Ini ono sing maknani umur kita itu berapa? Versi hikam ya umur kita ini yang ini. Dihitung umur, dihitung usia di dunia ya bisa ataupun niku seberapa tahun, seberapa hitungannya ya mungkin sebagian besar orang ya bisa dihitung jam, Pak. Bisa menit. Bahwa sadar awake dhewe niki mung butuh Gusti Allah kan ngono. Akhirnya mungkin ini mayoritas manusia mungkin ya mentok setahun lah di dunia. Karena sebagian besar waktunya kan ya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sementara nih, wow. Ini dianggap waktu terbaik. Karena pada waktu ini kau merasa hadir dengan Tuhanmu. Kau palingkan pandanganmu dari segala media, sarana, dan sebab-sebab yang membuatmu semakin jauh darinya. Lain halnya ketika kau merasa kaya dan mulia, maka itu adalah waktu terburuk bagimu. Dikisahkan dari Ato As-Silmi bahwa ia selama 7 hari tidak mencicipi sedikitpun makanan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun hatinya bahagia mengalami hal itu. Ia berkata, wahai Tuhanku, sekiranya engkau tidak memberiku makan 3 hari lagi ke depan. Berarti 7 tambah 3, 10 dino, Pak. Aku akan sholat menyembahmu sebanyak 1000 rakaat. Jadi apa? 10 hari dijoli 1000 rakaat. Diceritakan pula bahwa suatu malam Fatah al-Musili pulang ke rumahnya, ia tidak mendapati hidangan makanan malam, lampu penerang, dan tidak ada pula kayu bakar. Ia tetap memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah seraya beribadah kepadanya. Ia berdoa, Tuhanku, dengan sebab dan wasilah apalagi agar engkau memperlakukanku seperti memperlakukan para walimu. Demikian pula yang terjadi pada Fudail bin Iyad. Ia berkata, dengan amal apa lagi supaya aku layak mendapatkan hal ini darimu agar aku terus mengalami. Banyak kejadian serupa yang terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh sebab itu Ibnu Athaillah berkata, kebutuhan adalah hari raya
para murid. Jadi kebutuhan ini kebutuhan atau ketergantungan anggone Gusti Allah. Dilalai kok contoh-contohnya sing cocok kabeh padha gak duwe apa-apa. Contoh-contohnya padha gak duwe kabeh. Kok ana contoh sing pas sugih ngono lho. Ya lah contoh-contohnya ya sing pas. Lengge Pak, karena kan kenapa Rasul itu nika toh bahwa mahari Rasul nangone Siti Khadijah itu kan bukan orang miskin toh. Terus hari ini dihitung kan ratusan juta, tapi kan faktanya Rasul itu yo nika sampai diganjel wetenge ambek watu kan ngoten to. Digawe rukuk, digawe sujud muni niku kan ya enggak ada alasan bagi kita untuk tidak iman, tidak Islam, tidak bergantung nang Gusti Allah, awake dhewe gak duwe alasan. Dan niku wau posisi sing paling penak kan ya ketika gak duwe, Pak. Karena lek dikek duwe niku biasanya nggih lali, umume kan. Mata auhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu tahalaka babal unsi bihi. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, ketahuilah bahwa Dia hendak membukakan untukmu pintu kemesraan dengannya. Nah, iki serotok munggah titik, Pak. Titik. Di antara contoh sikap jemu terhadap makhluk adalah merasa muak ketika melihat perilaku manusia, merasa lelah menyembunyikan rahasia dari mereka, atau merasa bahwa mereka tidak dapat mencukupi kebutuhanmu sama sekali. Dengan perasaan jemu ini Allah hendak membukakan pintu kedekatannya denganmu. Jika Dia telah membuka pintu itu dan menyerumu dengan panggilannya, kau akan menjadi miliknya sendirian, sehingga kau akan membenci selainnya. Ini seperti yang dialami Abu Yazid, dikisahkan bahwa ia mendapatkan berbagai keajaiban dan keistimewaan. Kepadanya ditanyakan, apakah semua itu membahagiakanmu? Dia menjawab, saya tidak sedikit pun merasa bahagia dengan ini semua. Kemudian kepadanya dikatakan, kau benar-benar hamba Allah yang sejati. Ini ku wau, Pak. Ketika mung sak derma wau nggih. Mung sak derma bahwa kita hanya bergantung kepada Allah, atau bahasane Gusti Allah gak iso diwayuh niku kan ketika kita hanya murni bergantung, murni bahasane ta'alluq, murni gantung no utawa gandolan niku mung Gusti Allah. Akhirnya ini wau lah. Ada napa ana rasa ndelok makhluk liyane niku nggih jenuh jemu. Akhirnya dengan itu maka Allah akan membungkakan pintu. Kate difutuh lah bahasane, kate usul sampai Allah difutuh. Terakhir mata atlaqa lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyukiyaka. Ketika lisanmu digerakkan untuk meminta, untuk berdoa, berarti Dia hendak memberimu. Niki kan bahasane niku kan meneng utawa pasrah nang ngene Gusti Allah to niku. Ya tawakal, ya pasrah, ya intine wis mung niku lah mung bergantung nang nggone Gusti Allah.
Karena yo sing iso nyukupi, karena dari awal sudah sadar napa ijat ambi imdad bahwa sing mewujudkan ya Gusti Allah, sing ngopeni ya mung Gusti Allah. Ketika sadar di situ kan ya butuh apa, Pak? Wis dicepakno kabeh. Nah, akhirnya kok dilalah niki kok lisane diobahno kan ngoten. Akhirnya diam adalah sifat yang dituntut dari seorang hamba yang tak lagi membutuhkan perkara duniawi dan tak lagi memperhatikan berbagai kebutuhannya. Atau bahasa nopo? Bahasa tata kramane kan iku kok gak pantes kan. Kate njaluk. Wong ya wis dicepakno kok kate njaluk bahasane kan. Namun Allah bisa saja melepas tuntutan diam itu darimu. Misalnya dengan memberimu kemiskinan dan kebutuhan sehingga kau pun terdorong untuk berdoa kepadanya. Karena gindilalah memang ya dikongkon, Pak. Di satu sisi dikon menenge mergo nopo muhasabah, menenge mergo niku wau nopo mung gantungno nang Gusti Allah. Tapi di sisi lain kongkon ud'uni astajib lakum. Maka pada saat itulah lisanmu digerakkan untuk meminta kepada Allah. Dengan lisan keterdesaan. Ini berarti juga bahwa keinginanmu akan terwujud. Sebab janji Allah untuk mengabulkan doa seseorang yang terdesak kebutuhan pasti akan ditepatinya. Allah tidak pernah melanggar janjinya. Jadi kan iki kira-kira kabeh wong ngalami iki, Pak. Mbok gak iman, mbok apa curanmor curas ngalami gitu. Tapi kan tetap beda kelas tuh. Tetap beda kelas. Karena di sini di pembahasannya kan dongo ataupun apa niku wau permintaan kan, permintaan yang pasti dituruti, pasti dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi kesempatan berdoa, maka pengabulannya tidak akan terhalang. Pengabulan doa itu bisa berupa sesuatu yang dimintanya, bisa pula selainnya, bisa langsung atau tidak langsung. Seseorang berkata, pengabulan ini terjadi bila doa itu bersumber dari ikhtiar dan niat baik. Adapun jika ia mengalir saja dari lisan tanpa disertai niat dan tujuan, pengabulannya yang berupa sesuatu yang diminta mungkin agak sedikit telat. Intinya tetap dikabulkan toh, Pak. Gusti Allah nggak pernah ingkar janji, Pak. Gusti Allah tidak pernah. Kita saja yang sering ingkar janji. Tapi Gusti Allah tidak pernah. Intinya ngono to niku wau. Tadi doa atau permintaan itu pasti dikabulkan. Pertama sesuai permintaan, sesuai keinginan. Yang kedua sesuai kebutuhan. Yang ketiga ditunda. Tapi pasti dikabulkan. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Monggo sing kirang paham. Terus
Apa Pak Purin, monggo. Din? Ya kalau ini bahasa umum, Pak. An'ama 'alaika awalan bil ijad wasanian bitawadil imdad. Bahwa Allah itu memberi kita dua nikmat. Yang pertama nikmat diwujudkan, diciptakan. Yang kedua diberi kebutuhan, dipenuhi kebutuhannya. Nah, akhirnya di tawalil imdad, bila ijad itu kan mutlak semua makhluk gitu. Sampai wit-witan, sampai opo mau lah. Jadi semua bahasanya semesta, alam semesta. Terus kalau imdad, imdad itu kan ono sing jasad, ono sing ruh. Gitu. Kan kebutuhan ini kan tidak hanya jasad saja, Pak. Kan ruh ya butuh, Pak. Nah, tapi sing jasad itu untuk semua makhluk, kan ngono. Pertolongan ilahi yang pertama meliputi seluruh makhluk, mukmin maupun kafir. Sing pemenuhan jasad itu mau lho. Podo ambek nikmat penciptaan, podo ambek ijad. Tapi yang kedua, sing ruh itu khusus untuk mukmin. Ya mukmin umum lah. Walaupun toh nanti mukmin ono klasifikasi ini, tapi kan mukmin secara umum. Nanti balike. Namun pertolongan kedua, nah iki balike nang ruh itu mau. Ada yang berupa makanan untuk membuatnya kenyang, untuk menguatkan tubuhnya, itu jasad. Terus ada pula yang berupa makanan untuk ruhnya. Tapi yang untuk jasad itu mau, itu kan semua makhluk, semua apa? Seluruh makhluk mukmin maupun kafir. Tapi kalau yang kedua kan khusus untuk mukmin. Ngono bin.
Ya pasti toh, Pak. Makanya kan beberapa kali penjabaran kan wis gak tak rinci abot-abot wis pokoke menungso iku ana jasmani ana rohani ya sing ngono tok wis. Cocok kathik bahas apa sukma lah nyawa lah kesuwen, Pak. Kok dorong ana kolbun, dorong ana fikrun. Iku sing manggane sing di maneh kan. Gak pinter-pinter lah, Mas. Wis cukup jasmani dan rohani. Yang di rohani iku wis mencakup onone ati, onone angen-angen dan lain sebagainya. Onone nafsu. Nah, akhirnya kan sing iku mau lho, sing iso duwe sinkronisasi ambek Gusti Allah. Lek gak wong mukmin wong sapa, Pak? Wis akhire kan bahasa umume wong awake dhewe iki lho gak aruh pangerane awake dhewe. Ya gak roh bentuke. Kok pangeran Kanjeng Nabine fotone ora roh. Ning kan yo gelem iman, gelem nglakoni. Itu kan kategorinya lek gak difutuh, lek gak di takdir kan yo tidak mungkin. Tapi kan kita bolak-balik kan yo pomek ngono tok kan yo gak, Pak. Pun Bin, intune nggih. Pasal kaluhune kalau dari runtutan kalimatnya mulai 101 iku lek gak wong arif ya gak iso, Pak. Nggih. Nggih, betul. Iya. Nggih kan akhirnya
Saya gambarkan situasinya ana wong arif dijaluk donga wong. Nggih to? Iya. Kan lisane tok. Beda nalikane dhek ndonga dhewe kan. Betul. Perkara mandi gak mandi kan ya urusane dhek. Ya, ketika digambarkan situasi yang seperti itu kan lebih mudah. Lek digambarkan situasi yang berhubungan sama dirinya sendiri yo angel, Pak. Akhirnya mau di situasi dhek dijaluki tulung wong kan ngono. Iso ndonga, iso njaluk kan yo ditungakno ya wis tak terusno slamet, Nduk. Kalau runtutannya asal gini, wow, 101 itu lek gak wis jumeneng kan yo. Mengko. Monggo lintune. Monggo lintune.